Halo sobat semuanya, saya Silva Aulia Faras. Di sini saya akan menemani sobat semuanya untuk mengetahui lebih rinci mengenai penyakit DBD di saat ini. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan dari rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11B1 akan mewawancarai Sela sebagai pasien yang terkena DBD. Saya Naila Zimana Siregar. Dan saya Nurul Askia. Oke, pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh guru. Apa gejala awal yang Anda rasakan sebelum mengetahui bahwa Anda terkena DBD? Nah, saya merasakan demam yang tinggi, terus pusing ada juga, mual, sama lemas, terus keringat dingin juga. Pertanyaan kedua, kapan Anda merasakan kondisi tubuh mulai melemah atau mengalami demam tinggi? Pada malam hari. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana Anda pertama kali memeriksa diri atau dirawat akibat DBD? Jadi rumah sakit. Mengapa Anda memutuskan untuk segera pergi ke fasilitas kesehatan? Karena udah gak ada tenaga lagi, udah lemas. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anindya Rafafina. Saya murid dari kelas 11B1. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu dokter yang ada di Rokan Hulu yang pernah menangani penyakit DBD yang ada di sekitar kita. Baik, langsung saja saya mulai ke pertanyaan pertama untuk Pak Dokter. Pertanyaan pertamanya, apa tanda dan gejala utama yang menunjukkan seorang pasien terinfeksi penyakit DBD? Yang pertama tentunya dia demam. Yang kedua otot-ototnya sakit. Yang ketiga biasanya kepalanya pusing. Sudah itu mual muntah. Dan biasanya ada bintik-bintik di seluruh badannya, ada bintik-bintik. Kalau namanya kami sikatrik, ada bintik-bintik merah di kisaran di pergelangan tangan dan bisa kita lihat dengan menggunakan rimpelit. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana prosedur penanganan medis terhadap pasien yang terkena DBD? Tentunya kalau pasien datang, misalnya anak-anak atau orang dewasa, biasanya tuh anak-anak atau orang remaja yang sering kena DBD itu karena dia sering beraktivitas di luar, sudah tuh sanitasi rumahnya kotor, sehingga dia datang, kita harus punya prosedur khusus. Kita lihat dia datang dengan badannya lemah, jadi kita beri infus. Yang utama tuh infus karena dia terjadi penggumpalan di darah, sehingga kita untuk menetralisir darah itu kita harus menggunakan infus agar cairan elektrolitnya terpenuhi. Yang kedua, kita biasanya itu kita lakukan pemeriksaan labor. Pemeriksaan labor biasanya itu terjadi pemeriksaan labornya trombositnya menurun, trombosit menurun. Tentunya kita observasi terus dengan kita memasang infus. Kita bantu nanti di cairan infus itu ada untuk penambahan peningkatan trombosit. Itu kita bantu dengan dia demam, kita bantu dengan obat penurun demam, sehingga pasien itu bisa segar kembali dengan cairan terpenuhi, trombositnya dibantu dan diberikan obat anti demamnya. Nah, insya Allah pasien itu dalam beberapa hari dia akan merasa segar. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di mana wilayah di Rokan Hulu ini yang banyak penduduknya terjangkit penyakit DBD? Dari sekian kasus yang tertangani untuk di wilayah, khususnya wilayah Rambah, itu yang paling banyak terjangkitnya itu di wilayah Tanjung Harapan atau dibilang Kampung Trondom kalau daerah Rambah itu. Jadi di situ dari desa-desa terbanyak itu adalah di kelurahan Kampung Trondom. Itu karena ngapa? Karena daerahnya dataran rendah, sanitasi mereka kurang, ban-ban bekas banyak di sana, kaleng-kaleng bekas banyak di sana. Jadi sehingga kaleng-kaleng itu menampung air. Disitulah jentik nyamuk berkembang.
Nyamuk bisa berkembang, mengeluarkan jentik, jentiknya jadi dewasa sehingga banyaklah warga sana yang terserang penyakit DBD. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Siapa yang paling beresiko terkena DBD di wilayah ini? Apakah contohnya kayak remaja atau anak-anak atau orang dewasa gitu? Kebanyakan yang terserang DBD itu adalah anak-anak, remaja. Karena ngapa? Anak-anak tuh bangun tidur langsung bermain di luar. Sementara nyamuk DBD itu dia hidupnya itu di luar itu berterbangan, diameternya 100 meter. Jadi kadang-kadang si anak-anak tanpa disadari digigit nyamuk. Begitu juga yang remaja ini kadang-kadang dia sering hilir mudik pakai sepeda motor. Jadi remaja dan anak-anak lah yang lebih banyak terserang penyakit DBD tersebut. Kalau untuk bapak-bapak, mereka tahu bapak-bapak itu sering ke kebun. Mudah-mudahan di kebun itu tidak ada, di situ jarang terjadi nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti. Kadang-kadang bapak itu bekerja di kantor sehingga ruangannya ber-AC, jadi jarang untuk orang tua kena penyakit DBD tersebut. Yang sering itu adalah anak-anak dan remaja karena dia sering keluar di halaman bermain. Oke, terima kasih kepada Bapak Dokter yang telah ingin diwawancari pada hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.